Cuman ada satu versi Samsung Galaxy A15 5G, yaitu varian 8256GB, dan ini jadi HP 5G termurah Samsung yang dirilis di tahun ini. Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan ini adalah box dari Samsung Galaxy A15 5G. Harga resminya Rp3.599.000, selisih Rp300.000 dari Galaxy A15 versi 4G. Boxnya yang slim dan tipis kayak gini ya. Ada 3 pilihan warna, yaitu yellow, blue, dan juga blue black kayak gini. Packagingnya sangat simple teman-teman. Di dalamnya kita dapat kotak kecil yang berisi kabel charger dari USB Type-C ke USB Type-C. Untuk kepala charger nggak langsung include di dalam box, tetapi biasanya dapat langsung ya kepala charger 25 watt dari Samsung yang disertakan di luar boxnya. Nah, ada satu kartu garansi resmi, ada panduan singkat, ada HP-nya, dan SIM tray ejector. Nah, ini tumben banget ya Samsung ngasih segel kertas di smartphone-nya. Biasanya dia pakai plastik. Mungkin ini bakal jadi tren di semua smartphone Samsung di tahun 2024 ini ya, untuk ngurangin penggunaan plastik. Nah, warna blue black-nya itu kayak gini. Dia lebih ke warna biru tua ya daripada warna hitam. Bodi belakangnya dia plastik tetapi dikasih finishing matte ala material glass ya. Terus feelingnya di tangan juga enak, keset, meskipun bekas sidik jari terlihat masih nempel ya di permukaannya ini. Untuk frame-nya ini juga dari plastik, finishingnya matte juga, tetapi untuk di frame-nya ini dia dibuat ala metal ya dengan sewarna body. Dan meskipun material body dan frame-nya ini plastik, tetapi build quality-nya sangat solid teman-teman, kokoh dan rigid. Nah, gue cukup suka dengan desain frame di area tombolnya ini yang terasa nggak ngebosenin ya, karena frame-nya ini punya desain flat yang boxy sebenarnya, tetapi di area tombol ini ada dibuat kayak sedikit gundukan lengkungnya gitu ya. Selain dilihat tuh jadi nggak boring, mencet tombolnya juga terasa lebih gampang jadinya. Dan di sini ada tombol power yang langsung menyatu sama fingerprint sensor, dan ada tombol volume juga. Terus di kiri itu ada SIM slot ya, dan ini SIM slot hybrid dual SIM, jadi bisa dual SIM on atau satu SIM ditambah satu micro SD. Micro SD-nya dia support sampai 1 TB. Dan untuk portnya ini yang unik teman-teman, kayaknya ini jadi tren baru juga ya di smartphone Samsung yang dirilis di 2024, karena kemarin gua lihat di S24 series juga kayak gini. Jadi lubang speakernya itu sekarang jadi lubang panjang polos kayak gini ya. Jadi langsung los memanjang. Di sini ada juga port USB Type-C, ada lubang mic-nya, dan masih ada audio jack 3,5 mm. Dan di atas ini masih ada satu lubang mic lagi. Untuk kamera dia ada 3 kamera belakang dengan desain simple berjajar. Ini kombinasi kamera utama ya 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ada satu flashlight juga ya di sini, dan secara dimensi sebenarnya ini smartphone yang cukup tebal, tetapi karena desainnya boxy, kesannya tetap terlihat keren ya, karena makin nampilin kesan kokohnya. Dan kapasitas baterainya ini memang besar teman-teman, 5000 mAh dengan 25 watt fast charging. Beratnya ini 200 gram, tetapi feel-nya digenggam masih terasa nyaman. Nah, dia udah terproteksi dengan Samsung Knox. Untuk bahasa defaultnya ini bahasa Indonesia, tetapi kita bisa bebas ya pilih bahasa apa aja. Ada setup mudah kalau pengen migrasi dari HP lainnya ke smartphone ini. Terus untuk WiFi ini udah support WiFi 2,4 dan 5 GHz. Dan opsi login-nya ini sangat lengkap teman-teman. Ada deteksi wajah, ada sidik jari, bisa pakai PIN, password, atau juga pola. Di awal kita langsung bisa masukin banyak sidik jari sekaligus ya, dengan proses register yang termasuk cepat. Dan inilah tampilan Samsung Galaxy A15 5G setelah di setup. Untuk tampilannya khas One UI banget ya. Jadi swipe kiri kanan itu ke home screen, kita swipe up ada app drawernya dengan deretan aplikasi terinstall. Kita swipe kanan itu langsung masuk ke Google Newsfeed ya, yang berisi berita sesuai dengan interest kita. Swipe ke bawah ini ada tombol-tombol quick action, dan kalau kita cek One UI-nya ini, itu One UI versi 6 yang berbasis Android 14. Kalau untuk layar, bezelnya masih cukup tebal teman-teman ya, dan masih menggunakan water drop notch yang kalau di Samsung ini disebut sebagai Infinity U. Ini jadi tempat ya buat kamera depan 13 megapiksel, tetapi secara visual tampilan layarnya ini sangat bagus. Jadi layarnya terang, warnanya vibran ya, kontras dan saturasinya juga tinggi, teks dan gambar terlihat tajam di sini, dan ini merupakan layar Super AMOLED Full HD Plus dengan ukuran 6,3 inch dan punya refresh rate yang cukup tinggi ya, sampai di 90 Hz. Viewing angle-nya ini sangat luas, dan buat navigasi memang terlihat mulus, pergerakannya juga smooth, tetapi buat scroll di Google Newsfeed memang sesekali terlihat lag teman-teman, karena di Google Newsfeed ini ada beberapa news yang berupa video autoplay yang untuk smartphone dengan specs mid-range ke bawah ya, itu memang terkadang bikin muncul lag kayak gini sesekali. Tetapi untuk performanya sendiri ini udah bagus. Dia pakai chipset mid-range MediaTek Dimensity 6100 Plus. Ini chipset octa-core 6 nanometer yang udah support 5G,
yang dikombinasikan dengan 8 GB RAM dan 256 GB storage. Dan chipset ini yang membedakan antara varian 5G dan juga varian 4G-nya. Nah, ini buat pindah-pindah antar aplikasi terasa lancar ya. Buat browsing-browsing juga lancar. Waktu kita tes gaming buat PUBG kita bisa main sampai di setting grafis HD dengan frame rate high dan di style realistik ya, dengan anti aliasing 2 kali. Performanya di sini terasa lancar, tampilan grafisnya juga udah terlihat bagus teman-teman. Kita tes CODM, ini bisa main sampai di setting grafis medium ya dengan frame rate high, dan di setting ini gameplaynya juga sangat lancar dengan tampilan grafis yang bagus. Nah, yang menarik untuk Mobile Legends itu kita bisa main sampai di setting rata kanan dengan grafis ultra dan frame rate super. Nah, di sini tentu secara performa dan juga tampilan kualitasnya terlihat udah paling maksimal ya, karena settingnya juga udah yang paling tinggi. Sedangkan kalau kita tes buat main game berat kayak Genshin Impact, by default setting grafisnya memang ada di yang paling bawah, yaitu di setting lowest. Tetapi kita masih bisa push ya ternyata dengan setting satu tingkat di atasnya, yaitu di setting grafis low. Performanya masih cukup lancar di setting ini. Sesekali terjadi frame drop ya, tetapi masih enak buat main meskipun tampilannya ya di setting ini terlihat cukup standar. Waktu kita tes pakai AnTuTu benchmark, smartphone ini dapat skor 383.078 yang masih masuk di smartphone kategori mid range. Untuk kamera, di belakang kita bisa zoom out ya sampai setengah kali untuk dapetin foto wide pakai kamera ultra wide-nya. Kita bisa juga zoom in 2 kali dan bisa zoom digital juga sampai 10 kali. Kalau untuk mode itu ada portrait, ada fun, dan di video itu sama juga ya, bisa zoom in dan juga zoom out untuk rekam wide angle-nya. Terus untuk resolusi video itu maksimal mentok di Full HD 30 fps. Dan untuk menu more, ini ada fitur pro kamera teman-teman. Ada night mode juga, ada makro dan ada slow motion. Untuk foto makro ini pakai lensa makronya, dan untuk mode pro seperti biasa kita bisa ubah ya secara manual semua parameternya termasuk shutter speed, ISO sampai fokus dan white balance-nya. Kalau untuk kamera depan ini bisa mode selfie dan wavy, dan ada juga mode portrait ya, fun juga ada, dan untuk video masih sama, resolusinya juga maksimal itu bisa sampai di Full HD 30 fps. Kalau untuk hasil foto dan analisa secara lengkap ya hasil fotonya itu bakal gue share nanti di video reviewnya. Dan untuk sensor deteksi fingerprintnya itu sangat cepat dan akurat teman-teman. Kita tinggal tempel aja ya dikit jari di sensor dan smartphone itu langsung login. Terus ada juga NFC-nya, jadi buat yang sering pakai e-money itu udah bisa cek saldo atau isi ulang di sini. Kelengkapan sensor lainnya juga cukup lengkap ya. Ada accelerometer, ada light sensor, ada proximity, magnetometer, kompas, dan giroskop juga udah ada. Terus untuk audio ini masih mono ya, jadi suara keluar dari satu lubang speaker yang ada di bawah. Tetapi untuk suaranya volumenya kencang banget teman-teman, dengan kualitas suara yang bisa teman-teman denger di sini. Nah, jadi itu unboxing dan juga beberapa tes yang bisa gue share hari ini ya tentang Samsung Galaxy A15 5G. Untuk review lengkapnya nanti bakal gue share setelah pakai HP ini selama beberapa minggu ke depan. Semoga aja video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.